benar. Nah, abis makan sambil menikmati makanan yang yummy dan delicious ini, pengen tahu dong ya, kalau Ola, Yes. apakah kamu merasa bahwa kamu tipe orang tua yang protektif terhadap anak-anak? Tengah-tengah sih. Ya kalau aku, maksudnya yang penting aku berikan anak aku tanggung jawab. Apalagi Sean udah 18 tahun. Ya. Alina 9, Adrina 6. Kalau Adrina oke lah masih kecil ya. Kalau Sean tuh pokoknya sekarang dia kuliah di mana, aku bebasin dia untuk aku ada apartemen juga, jadi dia tinggal di apartemen, terus dia bisa ngumpul sama temennya, terserah. Tapi aku bilang pokoknya mama, I work so hard, masukin kamu ke Sekolah bagus. sekolah bagus, universitas yang bagus. Terus kemudian pokoknya mama nggak peduli IPK kamu harus segini Ya, gitu. ya. Wah gini, jadi mereka punya tanggung jawab sendiri gitu loh menurut aku. Jadi tapi aku jaga juga dan dia aku biarkan untuk menceritakan apa saja dalam hidupnya. Karena Sean kan sudah terhitung sebagai teenager Dewasa, ya. iya. Oke, kita biarkan Ola mengunyah dulu. Kita akan spill. Ini kisah bagaimana selebriti panutan kita yang memperlakukan anaknya sebagai bestie. Oh iya, ada Nia Ramadhani. Nia Ramadhani ya. Tuh. Karena aku lebih coba memahami, memaklumi kalau misalkan di umurannya dia pengen ngomongin tentang apa-apa. Dan juga setiap kali misalkan dia cerita tentang temennya, padahal kita sebagai orang tua ngeliatnya kayak hal sepele, tapi kita sebagai orang tua tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi kita, karena buat dia itu hal besar, walaupun buat kita kayak hal sepele, kita tetap harus masuk ke dunianya dia untuk, oh ya teman kamu ngomong kayak gitu. Jadi kita memposisikan diri emang sebagai temennya dia, tapi tetap ada saat-saatnya aku strict. Kayak misalkan ada, tetap ada. Like a cool strict mom, like chill strict. Gila, keren kan? Terus lu dong, you proud of me? I'm proud of you. Bestie. Jadi memposisikan diri seperti teman. Sahabat. Yes. Iya, aku suka sekali melihat Nia Ramadhani sama anaknya jadi bisa ngobrol, terbuka, share, jalan-jalan bareng. Karena Nia Ramadhani ini juga masih muda. Jadi kalau jalan sama anak-anaknya udah kayak adik kakak ya. Iya. Nah, aku pengen tahu dari Ola, gimana sih triknya gitu, tipsnya kalau dari pengalaman kamu membuat anak-anak teenager kan paling susah ya lah ya, membuat mereka tuh tetap mau terbuka, tapi juga tetap sebagai orang tua tetap ada batasan boundaries di mana lo tuh harus tetap bisa menghargai gue sebagai orang tua loh. Ya itu ya maksud harus kita bicarakan karena komunikasi itu sangat penting, bukan hanya pada suami atau pasangan, tapi sama anak juga. Kita harus komunikasi sama mereka, maunya mamah kayak gini, maunya kayak gini. Jadi memang harus komunikasi sih. Aku punya pertanyaan, ini kan Ola sebagai ibu kepada anak laki-laki gitu ya. Entah apakah is it true bahwa perempuan itu jauh lebih bijaksana menyikapi atau memproteksi anak-anaknya? Gimana kalau bapak? Kalau menurut aku justru ya gini, kadang-kadang aku juga pada saat aku bercerai gitu ya, aku melihat malah di situ Aufar malah lebih dekat sama anak-anak perempuannya, gitu. Lebih protektif? Bukan protektif, sih malah lebih dekat, lebih sering jalan bareng, lebih ini. Biasanya kan mamahnya terus gitu ya, aku yang ngurusin apa-apa segala macem. Tapi setelah berpisah kan sehingga perpisahan kita itu kan beda rumah, ya kan? Jadi sehingga anak aku kadang-kadang, nah kebetulan aku dan Aufar itu kan juga aku baik-baik ya. Tidak ada tuh yang namanya misalnya Senin sampai Jumat di ibunya, weekend di bapaknya, nggak gitu. ya. Tapi bisa seminggu di aku, seminggu di bapaknya, seminggu 2 minggu di aku, 2 minggu di bapaknya. Jadi there's no rule sama sekali. Semuanya tuh terserah ibunya. Kadang-kadang soalnya kan aku juga wanita bekerja gitu kan. Aku syuting di luar kota mungkin gitu ya. Dia juga kerja di luar kota yang mungkin lebih lama sehingga anak kita tuh ya bisa di mana aja. Fleksibel. Aku dan Aufar kebetulan fleksibel dan aku dan Alex juga fleksibel gitu. Berarti dimengerti ketika yang juga ramai diperbincangkan adalah kemarin Ferry Mariadi, ini kita spill, deket banget sama Deket anaknya. banget sama anaknya. Intinya dia ngikut masuk ke dalam itu bioskop. Mas! Dia nonton. Jadi tahu tapi si Leanya tahu anaknya. Lea mah nggak tahu. Nggak pernah. Ya? Apapun kesalahan terbesar yang Lea pernah lakukan apa sampai Paling gua tegur aja. Kalau pulang malam waktu itu janji pulang jam 10, baru nyampe rumah itu sekitar 12:30. terus Ya gue tegur aja kenapa, ada apa. Iya soalnya teman-teman baru datangin jam segini. Oh ya udah besok jangan lagi. gitu dong. Padahal pengennya marah. Pengennya malah. Tapi kenapa? Gue nggak punya kemampuan untuk itu. Nah, iya. Pasti, Tapi gitu. juga ada nih orang tua laki-laki yang apa ya, protektif banget ke anak perempuannya. Contohnya ada Tora Sudiro.
Ih, kalau Tora mah sampai ditaruhin chip Tuh. lacak, Bo, anaknya. Iya loh. Lu posesif gak sih sama anak lu? Lumayan waktu awal. Iya. Waktu awal iya. Titik itunya gimana? Hanya ya udahlah. No, pacarnya no. Nah, ini Ivan nih pacarnya nih. Sampai deket sama lu juga? Deket. Kalau kamu, anak-anak kamu pacaran, Oh kalau Sean udah besar kan? Udah Sean, Kalau biar misalnya aja kalau misalnya Sean tuh lebih kadang-kadang kan ada driver atau mobil gitu ya. Atau kadang-kadang kalau misalnya lagi kuliah gitu Grab gitu. Aku sengaja kan untuk dia supaya Agak mandiri. mandiri Iya, gitu. iya. Oh. Justru kayak gitu kalau laki-laki, kalau perempuan karena dia masih kalau perempuan kayaknya aku lebih protektif sih. Lebih protektif, Kayaknya ya, Oke. gitu. Tapi tunggu dulu, karena kamu membahas anakmu yang juga usianya masih di bawah Sean gitu ya, masih kecil-kecil. Yang kecil-kecil tuh tahu status hubungan kamu sama papanya yang sekarang gak sih? Sebenarnya itu dia tuh. Coba tarik napasnya lagi diulang. Ini berat banget hidupnya ya. Iya. Tahu nggak sih sebenarnya? Nah enggak, mereka tuh masih belum aware. Probably they know, tapi nggak diungkapkan aja. Tidak terucap juga sama kamu? Iya belum terucap. Kenapa? Gitu. Aku nggak tahu mulai dari mana. Aku tahu pasti itu sangat menyakitkan, nggak mudah gitu loh seorang anak untuk. Karena aku juga pernah di posisi itu, which tiba-tiba aku kok punya mama baru ya, gitu aja sih gitu. Jadi kayaknya nggak dibicarakan juga nggak apa-apa gitu. Tapi kayaknya aku harus ngomong sama expertnya deh. Aku nggak bisa ngomong sekarang gitu karena I don't know what to do. Karena kamu Benar-benar. takut juga untuk mengganggu emosional anak ya? Iya, karena aku pengennya mereka tahu bahwa kita tuh sangat mencintai. Pokoknya mereka full of love. Tidak ada yang berubah Nggak ada yang dalam berubah. mencintai. Iya gitu. Dan Dalam aku dan berkeluarga ya. sama Over juga baik-baik saja gitu kan, Iya. nggak ada gimana-gimana, nggak pernah saling menjelekkan. Ya kalian kalau mau lihat flashback juga aku pada saat ke pengadilan mau bercerai kita gandengan tangan kok gitu loh ya kan, karena aku mau menunjukkan bahwa perceraian itu harusnya nggak berantem. Dan tidak menjadikan korban ke anak ya? Iya gitu, karena itu Betul. kembali lagi ke jejak digital dan memang perpisahan ya kita bisa pisah secara baik-baik kok. Kenapa harus ribut-ribut di sosial media, mau apa, mau ngapain? In the end kita akan memaafkan kok. Yang aku suka ya dari apa yang dilakukan Ola dan dari perjalanan hidupnya Ola tuh menyikapi cinta tuh dengan sikap yang sangat dewasa gitu loh, Betul. Ren. Iya kan? Dan bertanggung jawab. Iya gitu. Betul. Ini maaf ya lah ya, maksudnya ketika ada perselingkuhan kamu menyikapinya dengan cara yang dewasa. Iya. Ketika berpisah kamu juga menyikapinya dengan cara yang dewasa. Dewasa. Dan kedewasaan itu juga yang kamu tularkan kepada anak-anak. Yang aku acung jempol, yang aku pikir tidak semua perempuan bisa lakukan itu adalah kamu bisa bersahabat sama mantan suamimu yang pertama itu Iya, tuh betul sekali. Itu anjing jempol. hebat banget Hebat loh. sekali, betul sekali. Sebuah Kalau kamu tuh bisa kedewasaan bersahabat banget. sama istri mantan ya. Iya, dan itu pun aku harapkan terhadap Aufar nanti kalau dia punya calon istri ataupun istri ya. Begitu juga dengan aku, misalnya aku punya pacar atau calon suami ataupun suamiku nanti, dia harus menerima aku mantannya dia. Iya, betul. Which aku akan berhubungan mengenai anak-anak gitu. Betul. Untuk membesarkan anak-anak. Karena aku butuh anak-anak aku tuh full of love. Karena kebayang gimana pun juga siapa sih yang mau berpisah, siapa sih yang mau bercerai. Iya. Ya betul, dong, Betul, ya nggak? betul. Tapi memang kalau memang udah nggak jodoh, mau di mana, mau dikata apa gitu ya kan? Iya. Aku di sini cuma bisa ya udah kita nikmatin aja semua. Ya, yang tapi Allah bagaimanapun kasih. juga setiap orang tua punya cara yang berbeda-beda ya. Iya, Iya nggak sih, punya persoalan dan bagaimana mereka bisa membuat cara gitu kepada dirinya dan kepada pasangannya dan kepada anak-anaknya, iya kan? Tapi memang yang kita pelajari dari sini tuh adalah di zaman digital yang begitu besar dan begitu banyak sosial media, ketika punya masalah itu pilihan sendiri. Lo mau menanggungi itu sendiri dan mencari solusi itu sendiri dan kepada orang yang lo percaya atau kepada jari-jari manis kamu untuk bisa share Dan di ada sosial katanya ya, media. orang yang suka tersenyum tertawa-tawa sebenarnya hatinya tuh yang Paling sakit dan luka. Ini sebenarnya kesentil yang sebelah paling pojok. Sering ketawa, tapi sebenarnya nangis di bagian hatinya. Oh dia mau ngakik juga. Jadi kita ngomongin tentang Dede. No. kita simpan
simpan spillnya itu untuk minggu depan. Pokoknya gimana pun juga kita harus bersyukur. Bersyukur. Apapun itu, ya Betul. kan? Segala kelebihan dan kekurangan namanya manusia, kita punya hilaf juga, punya salah. Yang penting kita saling memaafkan. Betul. Nih ya, ini mungkin klise, tapi Tuhan aja memaafkan, apalagi kita manusia. Betul sekali. Ya nggak sih? Aduh damai Kita tuh banget deh kita dengernya Kita kecil orang-orang. banget. Kita pada saat bikin dosa, ya Tuhan maafin aku, dimaafin. Betul. Dikasih rezeki, Betul. masih bisa syuting. Betul. Bener nggak terlambat kan? Ya kan, pokoknya intinya adalah kita masih bersyukur, Iya, bisa bersyukur. bersyukur, ya kan, Betul, gimana pun betul. juga. Nah, siapa kita manusia, orang udah minta maaf, kita nggak maafin. Betul. Ya nggak? Makanya banyak kan aku punya yang belakang-belakang dulu. Aku Iya. maafin kan? Iya. maafin, Ini maafin. kesentil juga ya. Sama yang sekarang ini. Jadi cepet-cepet maafin deh ya gitu ya. Maafin kita kalau kita nggak bisa berlama-lama. Kita simpan ceritanya untuk minggu depan. Balik lagi bersama kita di Spill the Tea. Sampai minggu depan. Bye.